Menganalisis SWOT berpancasila dalam kehidupan global di bidang sosial. Yang pertama, strength, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pentingnya menghormati hak asasi manusia dan kesetaraan. Yang kedua, weakness, interpretasi yang berbeda. Prinsip Pancasila dapat diartikan secara berbeda oleh berbagai pihak, menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan dalam kerjasama internasional. Yang ketiga, opportunity, promosi keadilan sosial. Keadilan dalam Pancasila bisa menginspirasi upaya global untuk mengurangi ketidaksetaraan. Yang keempat, threat, perbedaan budaya dan nilai. Dalam konteks global yang sangat beragam, mungkin tidak selalu diterima atau dipahami dengan cara yang sama. Menganalisis SWOT berpancasila dalam kehidupan global di bidang budaya. Yang pertama, strength, pelestarian budaya dan seni. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian budaya Indonesia dan mencegah hilangnya tradisi. Yang kedua, weakness, pengaruh media sosial. Media sosial menjadi platform utama penyebaran budaya asing yang dapat menggeser budaya lokal dengan cepat. Yang ketiga, opportunity, mempromosikan toleransi. Pancasila dapat mempromosikan toleransi dan saling menghormati antar budaya. Hal ini penting untuk mencegah konflik. Yang keempat, threat, budaya populer. Budaya populer yang seperti film, musik, dan fashion dapat menggeser budaya lokal dan memunculkan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Menganalisis SWOT berpancasila dalam kehidupan global di bidang politik. Yang pertama, strength, pemilihan mitra politik. Mitra politik yang sesuai dengan nilai Pancasila dapat diterima dan dijalin kerjasama. Sementara mitra politik yang bertentangan dengan Pancasila harus dihindari. Yang kedua, weakness, intervensi politik. Pancasila perlu lebih efektif dalam menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa dan intervensi politik asing. Yang ketiga, opportunity, menjembatani perbedaan. Pancasila bisa jadi jembatan untuk perbedaan budaya, agama, dan sistem politik. Melalui dialog antar bangsa, masyarakat asing dapat menghargai keunikan. Yang keempat, threat, intervensi politik. Negara dengan kekuatan militer yang besar dapat melakukan intervensi politik ke negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini dapat mengancam kedaulatan dan kemandirian bangsa termasuk Indonesia. Menganalisis SWOT berpancasila dalam kehidupan global di bidang ekonomi. Yang pertama, strength, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pancasila mendorong hal ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melestarikan generasi mendatang. Yang kedua, weakness, keterbatasan sumber daya. Indonesia masih menghadapi keterbatasan sumber daya teknologi yang menjadi kendala dalam negara maju. Yang ketiga, opportunity, memperjuangkan keadilan ekonomi. Pancasila dapat menjadi dasar memperjuangkan keadilan ekonomi dalam sistem perdagangan internasional. Yang keempat, threat, ketergantungan dalam investasi asing. Hal ini dapat menyebabkan negara berkembang termasuk Indonesia menjadi tergantung pada negara maju dan mengabaikan kepentingan nasional. Menganalisis SWOT berpancasila dalam kehidupan global di bidang sejarah. Yang pertama, strength, memperhatikan perspektif global. Pancasila mendorong pemahaman sejarah yang lebih global, yang tidak berpusat pada sejarah Eropa dan Amerika. Yang kedua, weakness, perspektif nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional kadang cenderung berfokus pada sejarah nasional Indonesia dan kurang memperhatikan perspektif global. Yang ketiga, opportunity, memperhatikan perspektif global. Pancasila mendorong pemahaman yang lebih global yang tidak hanya berpusat pada sejarah Eropa dan Amerika, tetapi memperhatikan perspektif Asia. Yang keempat, threat, dominasi narasi. Negara yang besar dengan kekuatan ekonomi dan budaya dapat mendominasi narasi sejarah dunia. Hal ini dapat mengancam kedaulatan budaya dan menggerus nilai-nilai Pancasila. Sekalian, di sini saya melakukan analisis SWOT mengenai berpancasila dalam kehidupan global. Ada 5 bidang yang akan saya bahas, yaitu pada bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, serta bidang sejarah. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan analisis SWOT pada bidang sosial. Strengths yang menjadi kekuatan yaitu nilai gotong royong dan toleransi dalam Pancasila, mendukung kerukunan sosial dan memperkuat persatuan di masyarakat global yang beragam. Yang menjadi kelemahan yaitu masih adanya kesenjangan sosial yang cukup tinggi di masyarakat yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial
yaitu pada sila kelima. Yang ketiga, yang menjadi peluang atau opportunities, yaitu penggunaan teknologi informasi dapat atau bisa menjadi alat untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila secara lebih luas dan secara lebih cepat. Dan menjadi ancaman pada bidang sosial, yaitu pengaruh budaya asing yang kuat dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan dan toleransi yang terkandung di dalam Pancasila. Kedua, saya akan membahas pada bidang politik yang menjadi kekuatan, yaitu prinsip demokrasi Pancasila itu bisa menjaga keseimbangan kekuasaan dan hak-hak warga negara. Yang menjadi kelemahan yaitu implementasi nilai Pancasila yang belum merata dalam politik bisa menimbulkan yaitu korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan. Yang menjadi peluang yaitu Pancasila dapat menjadi dasar diploma yang kuat dalam hubungan internasional, menonjolkan Indonesia sebagai negara yang berprinsip. Yang menjadi ancaman yaitu tekanan dari kekuatan politik global atau dari luar dan ideologi asing yang bertentangan dapat mengancam kedaulatan dan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya itu pada bidang ekonomi. Kekuatan nilai keadilan sosial dalam Pancasila mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi semua golongan masyarakat. Yang menjadi kelemahan yaitu ketimpangan ekonomi yang masih tinggi menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya terrealisasi. Dan yang menjadi peluang yaitu Pancasila bisa menjadi landasan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan. Dan yang menjadi ancaman, globalisasi ekonomi yang tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap sektor lokal bisa mengancam kemandirian ekonomi nasional. Selanjutnya pada bidang budaya. Yang menjadi kekuatan yaitu Pancasila menghormati kebinekaan budaya, memungkinkan pelestarian dan pengembangan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Yang menjadi kelemahan yaitu kurangnya apresiasi terhadap budaya lokal dapat menyebabkan kehilangan identitas budaya di dalam masyarakat. Peluang pemanfaatan media sosial dapat kita lakukan untuk memperkenalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang berbasis atau berdasarkan Pancasila. Yang menjadi ancaman yaitu penetrasi budaya asing atau pengaruh budaya asing yang lebih dominan dapat mengancam kelestarian dan keberlanjutan budaya lokal. Selanjutnya pada bidang sejarah. Kekuatan Pancasila sebagai dasar negara itu sudah terbukti mampu mempertahankan persatuan bangsa dalam berbagai krisis. Yang menjadi kelemahan yaitu pemahaman sejarah Pancasila yang kurang mendalam di kalangan masyarakat muda dapat menyebabkan erosi kesadaran nasional. Yang menjadi peluang yaitu mempromosikan sejumlah perjuangan bangsa yang berlandaskan Pancasila untuk meningkatkan patriotisme dan kesadaran global akan pentingnya persatuan. Dan yang menjadi ancaman yaitu interpretasi sejarah yang keliru atau manipulatif oleh pihak tertentu dapat merusak makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Itu dia teman-teman analisis SWOT yang saya lakukan dalam yang mengenai berpancasila dalam kehidupan global. Sekian dan terima kasih. SWOT menganalisis sosial, strengths, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila mempromosikan nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, persamaan hak, dan martabat manusia yang menjadi landasan penting dalam kehidupan sosial global. Witness, persatuan dan kerakyatan. Nilai persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memperkuat komitmen terhadap demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam mengelola persoalan sosial. Opportunity-ness, keadilan sosial. Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat menjadi contoh bagi dunia dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih merata dan adil. Traits, kerjasama dan gotong royong. Nilai gotong royong dalam Pancasila memperkuat semangat kerjasama antar sesama yang dapat diaplikasikan dalam skala global untuk mengatasi tantangan sosial bersama. SWOT menganalisis budaya, strengths, persatuan dalam keberagaman.
Pancasila mendorong persatuan dalam keberagaman, mempromosikan toleransi, keragaman, dan harmoni di antara masyarakat Indonesia yang beragam budaya. Witness, nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan landasan moral yang kuat dalam interaksi antar budaya di tingkat global. Opportunities, kesetaraan dan keberagaman. Pancasila menekankan kesetaraan dan keberagaman sebagai nilai fundamental yang dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat global dalam menghargai perbedaan budaya. Traits, promosi perdamaian. Melalui nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah untuk mufakat dan gotong royong, Indonesia dapat mempromosikan perdamaian dan kolaborasi budaya di tingkat internasional. SWOT analisis politik. Strengths, landasan ideologi yang kuat. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan landasan yang kokoh bagi sistem politik Indonesia, menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Weakness, pemersatu bangsa. Pancasila menjadi perekat yang kuat dalam mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, sehingga memberikan contoh bagi negara-negara lain dalam merawat keberagaman. Opportunities, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Pancasila mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik yang merupakan nilai universal dalam sistem politik global. Traits, keadilan sosial. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila membawa kesadaran akan pentingnya distribusi yang merata dalam kehidupan politik dan ekonomi, memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. SWOT analisis ekonomi. Strengths, Pancasila memberikan landasan untuk membangun ketahanan ekonomi. Nilai-nilai seperti gotong royong memperkuat kohesi sosial ekonomi dan memungkinkan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi tantangan ekonomi global. Weakness, prinsip keadilan sosial dalam Pancasila mendukung distribusi yang lebih merata dari hasil ekonomi. Hal ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Opportunities, Pancasila mendorong kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Prinsip-prinsip seperti musyawarah untuk mufakat dan kerakyatan dapat memperkuat hubungan ekonomi global yang berkelanjutan. Traits, nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi dan keadilan mendukung perbedaan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat global. SWOT analisis sejarah. Strengths, Pancasila menjadi perekat bagi masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Sejarah perjuangan Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila memberikan contoh bagi dunia tentang pentingnya persatuan dalam keragaman. Weakness, sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan menjadi cerminan nilai-nilai Pancasila, seperti kemerdekaan, persatuan, dan keadilan. Kontribusi sejarah ini memberikan inspirasi bagi gerakan anti-kolonial di tingkat global. Opportunities, sebagai negara dengan dasar ideologi Pancasila, Indonesia aktif dalam diplomasi perdamaian dunia. Sejarah peran Indonesia dalam memediasi konflik dan mempromosikan perdamaian internasional mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang universal. Traits, sejarah perjuangan Indonesia menggarisbawahi nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan demokrasi yang terkadang dalam Pancasila. Kontribusi sejarah ini memberikan inspirasi bagi perjuangan hak asasi manusia dan keadilan global. Sekian dari saya, terima kasih. Hai teman-teman, jadi di sini saya akan membahas tentang Pancasila dalam kehidupan global. Saya akan membahasnya dalam bentuk SWOT. Nah, jadi yang pertama-tama saya akan membahas strength atau kekuatan. Nah, jadi di sini saya akan membuat 4 penjelasan dalam satu strength, yaitu sosial, budaya, ekonomi, serta politik. Nah, jadi pertama-tama saya akan membahas sosial, lalu yang kedua budaya, lalu yang ketiga politik, dan yang keempat ekonomi. Nah, mari kita lihat tabel di atas. Jadi pertama-tama saya membahas tentang kekuatan atau strength. Nah,
Yang pertama-tama itu sosial, yaitu berpancasila mendorong persatuan dan kesatuan. Nah, masyarakat Indonesia yang dapat menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan global. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial dan kemanusiaan juga dapat menjadi landasan untuk membangun kerjasama internasional yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, yang kedua itu budaya, yaitu keragaman budaya. Nah, kekayaan budaya Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa, dengan ratusan suku, bahasa, adat istiadat, dan agama yang berbeda-beda. Nah, keunikan keragaman ini menjadikan budaya unik dan menarik bagi dunia, dan merupakan aset penting dalam membangun identitas sosial. Nah, di sini saya juga akan membahas di politik, yaitu sistem demokrasi yang kokoh. Indonesia telah berhasil membangun sistem demokrasi yang kokoh dan demokrasi yang relatif stabil selama beberapa dekade. Nah, di beberapa dekade kita dapat melihat contoh demokrasinya seperti pemilihan presiden. Nah, pemilihan presiden ini juga memerlukan pemilihan umum yang sangat berkala. Nah, pemilihan umum yang dilakukan secara berkala memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka secara demokratis. Nah, dalam ekonomi, pasar domestik yang luas. Indonesia juga memiliki populasi yang besar yang tumbuh dan menciptakan pasar domestik yang luas untuk berbagai produk jasa. Nah, kita dapat mengambil contoh, yaitu potensi ekspor. Potensi ekspor juga sumber daya alam dapat menjadikan sumber pendapatan dan bahan baku untuk industri, serta potensi ekspor yang besar. Potensi ekspor itu seperti sebuah negara yang dapat membeli barang dari luar negeri karena barang tersebut tidak dikelola atau diproduksi oleh negaranya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas kelemahan atau weakness. Jadi yang pertama saya akan membahas ekonomi. Nah, ekonomi kita dapat mengambil contohnya yaitu seperti ketimpangan ekonomi. Nah, ketimpangan ekonomi dapat kita lihat dari kesenjangan ekonomi yang tinggi di Indonesia menyebabkan signifikan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Nah, kita juga dapat mengambil contoh yaitu perbedaan kelas sosial yang mencolok dapat memicu konflik yang luas di Indonesia ini. Konflik-konflik seperti demo, kriminal, dan banyak lagi. Nah, di sini juga selanjutnya saya akan membahas dalam politik atau demokrasi yang lemah. Meskipun Indonesia memiliki dasar demokrasi yang kuat dengan pemilu yang bebas, adil, dan damai, namun demokrasi di Indonesia yang cacat dalam beberapa aspek. Beberapa pemerintah berturut-turut telah membangun salah satu fondasi demokrasi yang sukses, namun demokrasi Indonesia semakin cacat dalam bidang lainnya seperti Lowy Institute atau institut yang lemah. Nah, selanjutnya saya akan membahas budaya. Budaya itu seperti ketertutupan terhadap perubahan. Nah, budaya Indonesia
terkadang menunjukkan ketertutupan terhadap perubahan dan inovasi. Hal ini bisa menghambat dan menunjukkan ketertutupan terhadap perubahan dan inovasi. Hal ini bisa menghambat pembangunan dan adaptasi terhadap perubahan zaman dan teknologi, terlalu mempertahankan tradisi dan norma-norma yang lama dapat menjadi hambatan bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan membahas budaya. Budaya itu seperti kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial di Indonesia masih menghadapi kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok-kelompok ekonomi yang berbeda-beda. Kesenjangan ini juga dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kesempatan ekonomi secara umum, dan menyebabkan ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya saya akan membahas peluang atau opportunities. Pertama saya akan membahas di bidang sosial. Nah, di bidang sosial itu seperti inovasi sosial. Nah, Indonesia juga merupakan negara yang penuh dengan kreativitas dan inovasi di berbagai bidang. Peluang untuk mengembangkan inovasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat dan mengatasi masalah sosial dan memperkuat ketahanan sosial menjadi semakin penting di tengah-tengah perubahan global yang cepat. Nah, selanjutnya saya akan membahas budaya. Budaya itu seperti pariwisata budaya. Budaya di Indonesia yang sangat kaya dan beragam memberikan peluang besar dalam sektor pariwisata budaya. Dari tarian tradisional dan seni kerajinan, kuliner khas, hingga upacara adat. Dan Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara yang tertarik mengeksplorasi kekayaan budaya di negara ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas politik. Indonesia memiliki tradisi partisipasi politik yang tinggi dan kuat dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam pemilu. Peluang untuk mendorong partisipasi masyarakat dan proses politik termasuk melalui pendidikan politik, penggunaan teknologi informasi, dan pembangunan kapasitas masyarakat dapat memperkuat demokrasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas investasi atau ekonomi. Ekonomi itu seperti contohnya itu investasi. Nah, investasi itu dapat kita ambil investasi asing. Dengan populasi yang besar dan pasar yang berkembang, Indonesia menawarkan peluang investasi yang menarik bagi investor atau pembeli asing, dan pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan memperluas kerjasama teknologi dan ekonomi dengan negara-negara lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas threats atau ancaman. Yang pertama itu saya akan jelaskan sosial. Nah, ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender masih terdapat ketidaksetaraan gender yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, seperti akses pendidikan, kesempatan kerja, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketidaksetaraan ini dapat menjadi hambatan dalam pencapaian kesetaraan gender. Di sini saya akan membahas tentang budaya. Nah, pada budaya kita dapat mengambil contoh yaitu globalisasi dan homogenisasi. Nah, globalisasi telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap budaya lokal di Indonesia. Ancaman homogenisasi budaya dapat mengakibatkan hilangnya keberagaman budaya tradisional dan identitas lokal.
Nah, saya di sini juga selanjutnya saya akan membahas tentang politik. Nah, tantangan demokrasi Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan dalam menjaga dan mengembangkan sistem demokrasi yang kuat. Tantangan tersebut sama seperti polarisasi politik. Nah, kebebasan berpendapat yang terbatas dan kelemahan lembaga-lembaga demokrasi dapat mengancam kedewasaan demokrasi Indonesia. Nah, dan terakhir saya akan membahas tentang ekonomi. Nah, contohnya itu seperti ketimpangan ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan ekonomi yang masih tinggi di Indonesia. Ketimpangan ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, ketegangan masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, jadi sekian pembahasan saya tentang berpancasila dalam kehidupan global dalam bentuk SWOT. Saya, Valen, undur diri. Sekian dan terima kasih.